Oke, salam merdeka literasi. Ini Monica ada standby. Baik, Monica akan mempresentasikan materi pada modul 8 tentang artikel ilmiah. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita dengarkan pemaparan dari Monica. Silakan, Monica. Nama saya Monica Maria Tiko Alus dan memaparkan tentang modul 8 artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel ilmiah sebagai sejenis yang lain. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama dalam konvensi penulisan artikel penulisan adalah struktur teksnya yang disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpul. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks penelitian. Artikel ilmiah populer. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti itu berbentuk esai. Pada umumnya, esai disusun eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi atau diskusi. Artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak, sama seperti genre eksposisi atau diskusi juga tidak mengandung abstrak. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan atau bab-bab di dalamnya seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, dan pembahasan. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Masalah timbul apabila penulis artikel ilmiah tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. Alasannya adalah bahwa nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi retoris tertentu. Apabila di bawah tahapan-tahapan pada struktur teks artikel ilmiah tidak diisi dengan genre mikro yang tepat, padahal genre mikro itu mengemban fungsi retoris pada tahapan-tahapan tersebut. Hal ini berarti bahwa tujuan soal sosial akademik teks ilmiah itu tidak tercapai. Teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu mengembang fungsi retorik pertama, yaitu menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel, meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal penggunaan unsur yang disajikan. Pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai membuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah yang pertama, pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. Kedua, alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Dan ketiga, cara dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Selain itu, pada bab pendahuluan sudah disinggung teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan. Dan khusus untuk artikel penelitian, sudah disinggung pula keterkaitan antara penelitian yang dilaporkan pada artikel tersebut dan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka adalah
pada penelitian berisi dua hal. Yang pertama adalah ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas, dan kedua, ulasan tentang penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang pada bab tinjauan pustaka yang juga dilengkapi dengan kerangka pikir. Pada artikel kontekstual, bab tinjauan pustaka lebih diarahkan kepada landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Karena artikel konseptual didasarkan pada memikirkan mengenai sesuatu yang dilihat dari sudut pandang teori tertentu. Bab ini sering diberi judul sesuai dengan sesuatu yang dibahas itu. Judul tersebut sekaligus digunakan untuk menamai bab. Metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis desain dan tata cara penelitian pelaksanaan penelitian, termaksud langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan metode, teknik, pengumpulan, dan genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Deskripsi digunakan untuk menjelaskan wujud dan sifat-sifat data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasi data. Adapun prosedur yang digunakan untuk menyatakan langkah-langkah penelitian dan teknis analisis data. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bahkan alif. Pada bab ini belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Walaupun terdapat interpretasi itu baru bersifat individual, terkait dengan karakteristik data yang dilaporkan. Interpretasi lebih jauh dan perbandingan antara kelompok data disampaikan pada bab pembahasan. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab penelitian. Selain itu, pembahasan juga meliputi apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan. Simpulan. Bab simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab penelitian yang telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini pada umumnya disertai indikasi penelitian dan saran baik teoretis maupun praktis. Implikasi dan saran serupa juga dapat ditambahkan pada bab simpulan untuk artikel konseptual. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dan pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam menulis, dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual, tetapi dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel
artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya ragam yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.